Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Nagekeo. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Saya sendiri Siti Saharabule dari SMK Negeri 1 Aisesa Selatan. Saya Arkadius Lado Aji dari SMP 2 Aisesa Satap. Saya Gertrudis Soo dari SMP Negeri 1 Aisesa. Saya Sirilus Laki dari SD Impres Butata. Selamat menyaksikan. Pagi Pak Arga. Selamat pagi Bu Siti. Bagaimana kabar pagi ini? Puji Tuhan, baik dan sehat selalu. Bagaimana dengan kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak. Baik ya Pak. Sebelum kita mulai coaching, kita perlu berdiskusi dulu. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Pak. Dan kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian kita kali ini ya Pak. Ya. Jadi coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee merespon dan menanggapi itu. Dan jangan lupa ya Pak, untuk menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak. Oke. Kompetensi apa yang ingin Pak kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Lebih spesifik yang ingin Pak kembangkan kali ini. Ya, jadi baik, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Luar biasa. Indikator mana yang ingin Pak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, saya menginginkan coachee saya bisa menemukan solusi dan strategi dalam mengatasi permasalahan. Baiklah Pak, demikian dulu ya observasi kita kali ini. Silakan Pak mulai proses coachingnya bersama coachee. Baik. Terima kasih. Selamat pagi Pak Arka, selamat pagi Bu Siti. Baik, selamat pagi Ibu Ruth. Iya, selamat pagi Pak Arka. Apa kabar hari ini? Kabar baik Pak. Kira-kira apa yang mau dibicarakan pada pertemuan kita kali ini? Begini ya Pak Arka. Pagi ini sebelumnya saya berterima kasih ke Pak Arka sudah meluangkan waktu untuk saya pagi ini. Saya ingin membicarakan permasalahan yang saya alami di sekolah teristimewa mengenai proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas Pak. Pengamatan saya dalam proses pembelajaran, murid-murid kelihatannya kurang fokus, lalu tidak terlalu tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas Pak. Oh, begitu ya Bu? Iya. Apa yang Ibu dapatkan pada pertemuan kita kali ini? Saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami di kelas. Nah, harapan saya untuk kedepannya murid-murid lebih fokus dan juga lebih tertarik ketika proses pembelajaran di kelas berlangsung. Oh, baiklah Ibu. Harapan Ibu murid-murid lebih fokus dan tertarik pada saat proses pembelajaran dalam kelas ya? Iya. Oke. Pembelajaran seperti apa yang Ibu lakukan selama ini di kelas?
Bisa Ibu ceritakan? Oke, baik. Selama ini saya melakukan pembelajaran itu dengan menjelaskan materi kepada murid hanya berpedoman pada sumber atau referensi buku yang ada di sekolah. Iya, selain dengan menggunakan buku sumber, adakah metode lain yang Ibu gunakan selama ini? Iya, ada Pak. Karena selain saya menggunakan buku pedoman yang ada di sekolah, saya juga menggunakan metode diskusi kelompok, melakukan tanya jawab di dalam kelas. Iya, menurut Ibu, apakah ada metode atau cara lain yang Ibu bisa lakukan agar murid dapat lebih fokus dan tertarik dalam proses pembelajaran di kelas? Oke, baik Pak Arka. Kebetulan di sekolah saya ini ada proyektor. Nah, mungkin saya bisa mencoba menggunakan media pembelajaran ini dengan menggunakan proyektor ini seperti menayangkan video pembelajaran, menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint, lalu menyiapkan LKPD yang menarik. Nah, tentu dapat membuat murid menjadi lebih fokus. Selain fokus, mungkin mereka lebih tertarik dan juga antusias dalam proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Wah, ide bagus Ibu. Dengan menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, menayangkan video pembelajaran, dan menyiapkan LKPD yang menarik, tentu dapat membuat murid menjadi fokus, antusias, dan tertarik dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, setelah kita berdiskusi dari awal sampai saat ini, menurut Ibu, apa yang Ibu lakukan selanjutnya? Oke, baik Pak Arka. Dalam proses pembelajaran ke depannya, saya ingin menggunakan media pembelajaran yang menarik dan inovatif, seperti menayangkan video pembelajaran tadi, lalu dalam bentuk PowerPoint, menyiapkan LKPD, sehingga mungkin lebih membuat siswa itu lebih tertarik atau lebih fokus. Oke, luar biasa Ibu ya. Saya sangat senang mendengarnya. Kira-kira kapan Ibu bisa mulai melakukan aksi nyata tersebut? Oh iya, saya berencana saya mungkin dapat melakukan dalam pertemuan di minggu depan. Nah, mulai besok saya sudah bisa menyiapkan seperti mendesain pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Oke, mulainya minggu depan Ibu. Ya, apa yang menjadi komitmen Ibu agar aksi nyata yang Ibu lakukan dapat berjalan dengan baik? Menurut saya harus berkomitmen dengan menyiapkan media pembelajaran yang baik dan juga tepat. Ya, menurut Ibu, siapa yang mendukung Ibu dalam menerapkan pembelajaran inovatif itu? Kalau di sekolah Pak Arka, menurut saya yang bisa membantu saya, mendukung saya itu saya punya rekan sejawat, itu Ibu Hyasinta. Nah, Ibu Hyasinta ini menurut saya dia bisa membantu saya dalam mendesain media pembelajaran. Baik, Ibu, luar biasa. Ya, dari percakapan kita pagi ini, apakah yang Ibu rasakan? Kalau mau ditanya apa yang saya rasakan Pak Arka, mau dikatakan jujur, saya sangat senang karena pertemuan kita kali ini saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami dalam pembelajaran di kelas. Oke, baik Ibu, saya juga ikut merasa senang karena Ibu sendiri telah menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu alami. Semangat ya Bu untuk rencana aksinya. Saya menunggu kabar baik di pertemuan selanjutnya setelah Ibu melakukan rencana aksinya. Semoga ada perubahan atau peningkatan yang terjadi pada murid-murid Ibu di kelas ya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih ya Pak Arka untuk waktunya.
Pagi ini kita sudah bisa berdiskusi dan saya sudah bisa menemukan solusinya. Ya, sama-sama Ibu. Oke, selamat pagi Pak Arga. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Arga. Selamat pagi Ibu Siti. Tadi Pak Arga sudah melakukan coaching dengan Ibu Lydia. Sebelum kita tutup kegiatan kita, pada pertemuan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Arga ya. Iya. Apa saja yang sudah Pak Arga lakukan pada saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, jadi baik. Saya melakukan coaching dengan alur tirta. Saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Luar biasa ya Pak. Baik, menurut pengamatan saya proses coaching yang sudah Pak lakukan bersama Ibu tadi sudah berjalan dengan baik dan prosesnya sudah sesuai alur kita. Pak juga sudah berusaha menggali potensi dan juga permasalahan yang Ibu Ruth temukan di sekolahnya atau dalam pembelajarannya dalam kelas, dan Ibu Ruth juga sudah dapat menemukan solusi atas permasalahannya sesuai dengan prinsip coaching. Seperti itu ya Pak. Kompetensi apa yang ingin Pak kembangkan lagi pada proses coaching selanjutnya? Baik Ibu, kompetensi yang saya mau kembangkan adalah saya harus lebih memahami lagi alur tirta sehingga Iya. coachingnya itu lebih baik lagi. Begitu ya Pak. Ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya, dan semoga bermanfaat bagi kita. Selamat pagi Ibu Sahara, apa kabar Bu? Selamat pagi juga Ibu Ruth, alhamdulillah sehat. Bagaimana juga kabar Ibu Ruth? Kabar baik Ibu. Alhamdulillah. Oke Ibu Sahara, sebelum kita mulai coaching, kita perlu berdiskusi terlebih dahulu nih. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu dan kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian kita kali ini. Jadi, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum? Dan bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan Ibu. Nah, jangan lupa dengan prinsip-prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum mulai ada beberapa pertanyaan nih. Nah, pertanyaan pertama, Ibu Sahara, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh, selanjutnya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Dari 3 kompetensi ini, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada 2 ya. Iya, benar. Nah, indikator mana yang akan Ibu kembangkan dalam coaching, dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach saya bisa menemukan solusi dan strategi dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik Bu. Demikian dulu ya Bu. Praobservasinya kita kali ini. Silakan Ibu Sahara mulai coachingnya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke. Selamat pagi Ibu Ruth dan Ibu Sahara. Selamat pagi Pak Arga. Bagaimana kabar hari ini Pak Arga? Baik Ibu, sehat dan Ya, apa yang mau dibicarakan pada pertemuan kita kali ini Pak?
Ya, jadi baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk bertemu. Saya ingin membicarakan permasalahan yang saya alami dalam proses pembelajaran dalam kelas ini. Ya, pengamatan saya dalam proses pembelajaran, murid-murid itu terlihat kurang fokus dan tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan. Begitu ya Pak. Ya. Apa yang ingin Pak dapatkan pada pertemuan kita kali ini? Ya, jadi baik, saya menginginkan pada pertemuan kita kali ini, saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami. Harapan saya murid-murid itu lebih fokus dan tertarik pada proses pembelajaran di kelas ini. Oh, luar biasa ya Pak. Baiklah, harapan Bapak agar murid-murid Bapak itu lebih fokus dan tertarik pada saat proses pembelajaran dalam kelas ya Pak. Iya, kira-kira begitu. Baiklah, pembelajaran seperti apakah yang Pak lakukan selama ini di kelas? Pak mungkin bisa diceritakan. Ya, selama ini saya melakukan pembelajaran dengan menjelaskan materi kepada murid hanya berpedoman pada buku sumber yang ada di sekolah. Oh, begitu ya. Selain dengan menggunakan buku sumber, adakah cara atau metode lain yang Pak gunakan selama ini? Ada itu. Saya menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Oh, luar biasa ya. Menurut Pak, apakah ada metode atau cara lain yang Pak bisa lakukan agar murid-murid Pak dapat lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih tertarik pada proses pembelajaran yang Pak lakukan dalam kelas? Iya, kebetulan di sekolah saya ada proyektor. Oh iya. Mungkin saya bisa mencoba menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, menayangkan video pembelajaran, dan menyiapkan LKPD yang menarik. Oh, ide bagus tuh ya Pak. Dengan menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, menayangkan video pembelajaran, dan menyiapkan LKPD yang menarik, tentu itu dapat membuat murid menjadi lebih fokus, lebih antusias, lebih konsentrasi dalam pembelajaran yang Pak lakukan. Setelah kita berdiskusi dari awal sampai akhir, sampai saat ini, kira-kira menurut Pak apa yang akan Pak lakukan selanjutnya? Ya, dalam proses pembelajaran ke depannya, saya ingin menggunakan media pembelajaran yang menarik dan inovatif, seperti PowerPoint, menayangkan video pembelajaran, dan menyiapkan LKPD yang menarik untuk murid. Oh, luar biasa ya Pak. Saya sangat senang mendengarnya. Kira-kira kapan Pak bisa mulai melakukan aksi nyata ini? Baik, saya dapat melakukannya di pertemuan minggu depan. Mulai besok saya mulai menyiapkan seperti mendesain media pembelajaran yang dibutuhkan. Luar biasa ya. Apa yang menjadi komitmen Pak Arka agar aksi nyata yang Pak lakukan dapat berjalan dengan baik? Ya, saya akan menyiapkan media pembelajaran secara baik dan tepat. Baiklah, menurut Pak, siapa yang akan mendukung atau membantu Pak dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif, yang menarik seperti yang sudah Pak rencanakan? Ya, jadi yang membantu saya itu rekan sejawat, hal ini Ibu Fani, yang menurut saya dapat membantu saya dalam mendesain media pembelajaran. Baiklah Pak, dari percakapan kita pagi ini, apakah yang Pak rasakan? Ya, jadi saya senang karena saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami dalam pembelajaran di kelas. Baiklah, saya juga ikut merasa senang ya Pak, karena Pak sendiri yang telah menemukan solusi atas permasalahan yang Pak temukan di kelas. Semangat ya. Untuk rencana aksinya saya menunggu kabar di pertemuan selanjutnya setelah
Pak melakukan rencana aksi ya. Semoga ada perubahan atau peningkatan yang terjadi pada murid-murid Pak di kelas ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Pak Arka. Selamat pagi Bu Sahara. Selamat pagi Ibu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Arka ya? Iya benar Ibu. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator atau ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Ibu, pada saat saya melakukan proses coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching itu dengan menerapkan alur cerita. Di sini saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, baik. Berarti untuk alur ceritanya sudah nampak di dalamnya, Ibu? Iya benar. Nah, menurut pengamatan saya, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Proses sudah sesuai dengan alur cerita. Nah, Ibu juga sudah berusaha menggali permasalahan Pak Arka. Nah, dan sudah Pak Arka sendiri sudah menemukan solusinya dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi pada proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya itu saya harus lebih memahami lagi alur cerita sehingga proses coaching ke depannya itu lebih baik lagi. Oke, baik Ibu. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi dan semoga apa yang kita lakukan ini khususnya coaching lebih bermanfaat untuk kita semua. Baik Ibu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Arka. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik Pak Arka. Sebaliknya Pak Arka kabarnya bagaimana? Puji Tuhan, baik selalu Ibu. Oke Ibu, sebelum kita mulai coaching kita perlu berdiskusi dulu. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu dan kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian kita kali ini. Nah, jadi coach dan coachee akan saya amati dan saya menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Dan bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee merespon dari pertanyaan berbobot dan menanggapi pertanyaan itu. Dan jangan lupa dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, sebelum mulai saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Pak Arka. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan berbobot. Baik, kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Iya, iya. Indikator mana yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach saya bisa menemukan solusi dan strategi dalam menyelesaikan permasalahannya atau persoalan yang dialami oleh coach sendiri. Baik Ibu, ya pada pra observasi kita kali ini
silakan Ibu mulai melakukan coaching. Oke, baik. Terima kasih Pak Arka. Selamat pagi Pak Arka, Ibu Ruth. Selamat pagi, Ibu Siti. Apa kabar hari ini, Ibu Siti? Alhamdulillah sehat Ibu Ruth. Bagaimana juga kabarnya Ibu Ruth dengan Pak Arka? Kabar baik. Kabar baik, puji Bu. Tuhan. Alhamdulillah. Ibu Siti, kira-kira apa yang mau dibicarakan pada pertemuan kita pagi ini? Oh iya Ibu, terima kasih ya Bu sudah luangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Begini Bu, saya ini ingin membicarakan permasalahan yang saya alami dalam proses pembelajaran dalam kelas. Pengamatan saya dalam proses pembelajaran murid-murid terlihat itu kurang fokus, kurang konsentrasi dan tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan Bu. Oh, begitu ya. Apa yang ingin Ibu Siti dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Baik Ibu, dalam pertemuan ini saya mengharapkan sekali agar saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami. Harapan saya murid-murid saya itu lebih fokus, bisa konsentrasi dan tertarik dengan proses pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas. Oh ya, oke baik. Berarti di sini harapan Ibu siswa atau murid-murid di dalam kelas itu lebih fokus, konsentrasi dan juga lebih tertarik dalam proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas seperti itu ya Bu? Ya benar Ibu. Oke baik. Nah, pembelajaran seperti apakah yang Ibu lakukan selama ini di kelas? Mungkin bisa Ibu ceritakan. Baik Bu, selama ini saya melakukan pembelajaran dengan menjelaskan materi kepada murid-murid saya itu hanya berpedoman pada buku sumber yang ada di sekolah Ibu. Oh iya. Selain Ibu gunakan buku pedoman yang ada di sekolah, adakah mungkin cara lain yang Ibu gunakan di dalam kelas dalam proses pembelajarannya? Ada Ibu, dalam proses pembelajaran itu saya biasa menggunakan metode diskusi kelompok dan juga tanya jawab seperti itu. Lalu menurut Ibu dengan cara melakukan diskusi kelompok, tanya jawab, menurut Ibu apakah mereka benar-benar fokus dan tertarik dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Seperti pengamatan yang saya lakukan, yang saya alami selama ini, anak-anak itu terlihat kurang fokus, kurang konsentrasi. Oh seperti itu ya. Ya. Selain dengan metode yang Ibu gunakan, mungkin dengan cara lain ataukah metode lain yang Ibu gunakan di dalam kelas? Baik Ibu ya. Di sekolah saya itu ada proyektor Ibu. Mungkin bisa ya Ibu, saya bisa mencoba menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, bisa menayangkan video-video pembelajaran. Terus mungkin saya juga bisa mendesain LKPD yang menarik agar murid-murid itu bisa lebih aktif, lebih antusias, ataupun lebih fokus dalam proses pembelajarannya Bu. Oh, ide yang bagus tuh Bu. Kalau misalnya menggunakan proyektor dengan menayangkan video pembelajaran, menyiapkan LKPD, itu sangat menarik Bu, sehingga mereka benar-benar lebih fokus dan juga tertarik dalam kegiatan proses belajar mengajar di dalam. Nah, setelah kita berdiskusi dari awal sampai saat ini, menurut Ibu Siti nih, apa yang akan Ibu Siti lakukan selanjutnya? Oke baik Ibu, dalam proses pembelajaran mungkin kedepannya ini saya ingin menggunakan media-media pembelajaran yang menarik, yang inovatif, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti saya bisa menyiapkan PowerPoint,
bisa menyiapkan video-video pembelajaran untuk ditayangkan kepada murid-murid saya, dan juga mungkin saya bisa juga mendesain LKPD yang menarik dan juga inovatif kepada murid-murid saya di kelas ini. Luar biasa Ibu, saya benar-benar bangga mendengarkannya. Kira-kira kapan Ibu bisa melakukan atau sudah bisa lakukan aksi nyata ya Ibu Sarah? Baik Ibu, mungkin insya Allah saya bisa melakukannya di pertemuan minggu depan Bu. Mungkin mulai besok saya sudah mulai menyiapkan seperti media pembelajaran yang saya butuhkan itu. Oke, bagus ya. Nah, apa yang menjadi komitmen Ibu agar aksi nyata yang akan Ibu lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan tepat? Yang menjadi komitmen saya agar aksi nyata atau rencana aksi yang akan saya lakukan nanti dapat berjalan dengan baik itu, ya saya dapat menyediakan media-media pembelajaran yang saya butuhkan itu untuk proses pembelajaran dalam kelas itu secara baik ya Bu, seperti itu. Oke, baik ya Bu. Menurut Ibu, siapa yang bisa mendukung Ibu atau membantu Ibu dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif? Ini kalau di sekolah saya tentunya rekan sejawat saya Ibu Regin, yang menurut saya yang mungkin bisa membantu saya dalam mendesain media-media pembelajaran yang saya butuhkan. Oke, percakapan kita bagus sekali ya. Dari percakapan kita pagi ini, apa yang Ibu sendiri rasakan? Yang saya rasakan tentunya saya sangat senang sekali Bu, karena pada pertemuan ini bersama dengan Ibu saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami selama ini dalam proses pembelajaran dalam kelas. Oke, baik Bu. Saya juga ikut merasa senang karena Ibu sendiri telah menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu alami selama ini di dalam kelas, khususnya dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, buat Ibu Sahara tetap semangat untuk aksi nyatanya. Saya menunggu kabar di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah Ibu melakukan rencana aksi nyata ya, semoga ada perubahan atau peningkatan yang terjadi pada murid-murid Ibu di kelas ya. Amin. Itu juga yang menjadi harapan saya Ibu. Terima kasih atas waktunya pagi ini Ibu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Saya tunggu kabar baiknya Ibu ya. Ya Ibu, sama-sama. Ya. Selamat pagi Bu Ruth. Selamat pagi Pak Arka. Baik. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Siti ya. Sebelum kita tutup kegiatan kita, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Pak Arka. Saya melakukan coaching tadi dengan alur Tirta, yaitu yang pertama dengan mengidentifikasi, lalu yang kedua itu rencana aksi, lalu yang ketiga itu dengan tanggung jawab. Baik Ibu, berdasarkan pengamatan saya tadi, saya melihat proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta. Nah, Ibu juga sudah berusaha untuk menggali permasalahan Ibu Siti, dan Ibu Siti sendiri sudah menemukan solusinya dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching selanjutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya harus lebih memahami lagi alur Tirta sehingga coachingnya lebih baik lagi ke depannya, Pak Arka. Oh begitu ya. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi,
Semoga bermanfaat bagi kita. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Selamat pagi Ibu Ruth. Oke, selamat pagi Pak Arkan. Terima Sampai kasih. jumpa di kesempatan berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arkan. Selamat pagi Pak Serius. Selamat pagi juga Ibu Ruth. Apa kabar hari ini Pak? Luar biasa pagi Ibu. Gimana kabar Ibu? Puji Tuhan kabar baik. Baik Pak Serius. Sebelum kita mulai coaching, kita perlu berdiskusi terlebih dahulu nih. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak, dan kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian kita kali ini. Jadi coach dan coaching akan saya cermati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, dan bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan itu. Dan jangan lupa dengan prinsip coaching, yaitu misalnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, seperti di awal tadi sudah saya bilang bahwa akan ada beberapa pertanyaan yang saya akan lemparkan ke Pak Sri. Nah, kompetensi apa yang ingin Pak kembangkan pada coaching kali ini? Oh baik Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan berikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak Serius. Kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Serius kembangkan? Oke baik Ibu, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada dua kompetensi ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, indikator mana yang ingin Pak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Oke baik Ibu, saya menginginkan coaching saya bisa menemukan solusi dan strategi dalam mengatasi permasalahan. Oke, baik Pak Serius. Demikian dulu ya praobservasinya kita kali ini. Silahkan mulai coachingnya. Oke baik Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi Ibu Ruth, Pak Sirilus. Selamat pagi Selamat Bu pagi Siti. Ibu Siti. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik Ibu. Kalau Ibu Siti sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu Ruth. Oke, terima kasih Ibu. Oke, kabar baik. Baik Ibu Siti, kira apa yang kita mau bicarakan pada pertemuan kali ini ya Ibu? Terima kasih ya Pak, sudah luangkan waktu untuk bertemu. Saya ingin membicarakan permasalahan yang saya alami dalam proses pembelajaran. Pengamatan saya dalam proses pembelajaran, murid-murid saya itu terlihat kurang fokus, kurang konsentrasi, dan tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Oh begitu ya Ibu. Iya. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan pada pertemuan kita kali ini? Saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami. Harapan saya itu Pak, murid-murid saya itu lebih fokus dan tertarik dengan proses pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas. Oh baiklah Ibu. Harapan Ibu agar murid-murid Ibu itu lebih fokus dan tertarik pada saat proses pembelajaran dalam kelas ini. Iya Pak. Jadi baik, untuk pembelajaran seperti apa yang dilakukan selama di kelas, bisa Ibu ceritakan? Begini Pak, selama ini saya melakukan pembelajaran dengan menjelaskan materi kepada murid itu hanya dengan berpedoman pada buku sumber. Oh iya. Mungkin selain dengan menggunakan buku sumber, adakah metode lain yang Ibu gunakan selama ini? Ada Pak, saya juga menggunakan metode seperti diskusi kelompok dan juga tanya jawab. Menurut Ibu, apakah ada metode atau cara lain yang Ibu bisa lakukan agar
murid atau siswa Ibu itu dapat fokus dan tertarik dalam proses pembelajaran dalam kelas? Baiklah Pak, kebetulan ini di sekolah saya itu ada proyektor Pak. Mungkin bisa ya Pak, saya mencoba untuk menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint. Mungkin saya juga bisa menayangkan video-video pembelajaran dan juga bisa mendesain LKPD yang lebih menarik bagi siswa saya mungkin ya Pak. Oh ya, baik Ibu, ide sangat bagus Bu. Kalau seperti apa yang disampaikan oleh Ibu, dengan menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, kemudian menayangkan menggunakan LCD, video-video pembelajaran, dan menyiapkan LKPD yang menarik, tentu pada membuat murid menjadi fokus atau antusias dalam proses pembelajaran itu dalam kelas. Iya Pak. Setelah kita berdiskusi dari awal tadi Ibu sampai saat sekarang, menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan? Dalam proses pembelajaran ke depan, saya ingin menggunakan media-media pembelajaran yang lebih inovatif, lebih menarik, seperti PowerPoint. Saya bisa menayangkan video-video pembelajaran dan bisa menyiapkan LKPD yang lebih menarik bagi siswa. Wah, luar biasa Ibu. Kalau seperti apa yang Ibu sampaikan itu, ya sangat senang mendengar apa yang Ibu sampaikan itu. Kira-kira kapan Ibu mulai melakukan aksi nyatanya? Baik ya Pak, mungkin saya bisa melakukannya di pertemuan minggu depan ya Pak. Mulai besok mungkin saya mulai menyiapkan seperti mendesain media pembelajaran yang saya butuhkan. Oh, baik Ibu. Apa yang menjadi komitmen Ibu agar aksi nyata yang Ibu lakukan dapat berjalan dengan baik? Saya akan menyiapkan media pembelajaran secara baik. Oh, oke baik Ibu. Kira-kira siapa yang akan mendukung Ibu dalam menerapkan pembelajaran dalam kelas? Yang akan mendukung saya dalam menerapkan pembelajaran inovatif ini, kalau di sekolah saya itu rekan sejawat tentunya, ya, mungkin Ibu Regin yang dapat membantu saya untuk dalam mendesain media pembelajaran yang saya butuhkan. Oke baik Ibu. Kira-kira dari percakapan kita pagi ini, apa yang Ibu rasakan? Saya tentunya sangat senang sekali karena pada saat pertemuan kita pagi ini saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami. Oke baik Ibu Siti, saya juga ikut merasa senang karena Ibu sendiri telah menemukan solusi atau permasalahan yang Ibu alami. Baik. Semangat ya untuk rencana aksi nyata ya Ibu. Saya menunggu kabar untuk di pertemuan selanjutnya setelah Ibu melakukan rencana aksi. Semoga ada perubahan, kemudian ada peningkatan yang terjadi pada murid atau siswa-siswa Ibu nanti ya di kelas. Terima kasih Ibu Siti. Terima kasih kembali Pak, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk saya sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami selama ini. Oke baik Ibu, semoga sukses apa yang Ibu. Amin, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu. Selamat pagi Pak Srilus. Oh pagi juga Ibu Ruth. Tadi Pak Srilus sudah melakukan coaching dengan Ibu Siti ya. Iya. Sebelum kita tutup kegiatan kita, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Srilus. Apa saja yang sudah Pak Srilus lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, saya melakukan coaching dengan Alok Tirta, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Oke baik Pak Srilus, berarti
sudah sesuai dengan alur tirta ya. Nah, Iya. baik Pak Sirius. Menurut pengamatan saya, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Pak Srilu sudah berusaha menggali permasalahannya Ibu Siti, dan juga Ibu Siti sendiri sudah menemukan solusinya dan sudah sesuai dengan proses, sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kompetensi apa yang ingin Pak Srilus kembangkan lagi pada proses coaching? Oke baik Ibu, untuk sesuatu kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah saya harus lebih memahami lagi alur tirta, alur tirta sehingga coachingnya lebih baik lagi. Itu mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan. Oke, baik Pak Srilus. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi dan juga bisa bermanfaat untuk kita. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Srilus, terima kasih Ibu Siti, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Ruth, bagaimana kabar pagi ini? Selamat pagi Ibu Siti, puji Tuhan kabar baik. Sebaliknya kabar bagaimana Ibu Siti? Alhamdulillah sehat Ibu Ruth. Baik Ibu, sebelum kita mulai coaching, kita perlu berdiskusi dulu ya. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu Ruth dan kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian kita kali ini. Jadi coach dan coachee akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah proses coaching yang akan Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee merespon dari pertanyaan dan bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan itu. Dan jangan lupa ya Bu, dalam proses coaching nanti Ibu menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum kita mulai, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Oke, baik Ibu Siti. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Baiklah Ibu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mengenai memberikan pertanyaan berbobot. Baik, kira-kira indikator mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach saya bisa menemukan solusi dan strategi dalam menemukan dalam mengatasi permasalahannya yang coach alami di dalam kelas. Baiklah Ibu, demikian dulu ya pra-observasi kita kali ini. Silakan mulai proses coachingnya. Oke, baik Bu. Terima kasih. Selamat pagi Pak Srilus, apa kabar hari ini Pak? Selamat pagi Bro, luar biasa kabar baik Bro. Bagaimana kabar Bro? Puji Tuhan, kabar baik Pak Srilus. Terima kasih ya Bapak sudah luangkan waktu datang untuk bertemu saya. Mungkin saya ingin membicarakan tentang permasalahan yang saya alami dalam proses pembelajaran dalam kelas saya. Jadi pengamatan saya dalam proses pembelajaran murid-murid saya di dalam kelas, ada siswa yang kurang begitu fokus dan tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya jelaskan di dalam kelas. Oh begitu ya.
Berarti siswa di dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung itu siswa tersebut siswa di dalam kelas tidak fokus lalu tidak tertarik ya dengan kegiatan pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Nah, apa yang ingin Pak Srius dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Baik Ibu, saya ingin menemukan solusi atau atas permasalahan yang saya alami dalam kelas saya, yang saya harapkan agar murid-murid saya itu bisa lebih fokus dan tertarik pada saat proses pembelajaran berlangsung dalam kelas. Oke, baik Pak Srius. Harapan Pak Srius bahwa murid-murid lebih fokus dan tertarik pada saat proses pembelajaran dalam kelas ya. Nah, pembelajaran seperti apakah yang Pak lakukan selama ini di kelas? Bisa Pak Srius ceritakan? Oh Ibu, baik. Pembelajaran selama ini saya lakukan dalam kelas itu mungkin menjelaskan materi, kemudian hanya berpedoman pada buku saja. Mungkin ada sumber lain yang ada di sekolah. Mungkin itu yang saya lakukan di kelas, di dalam kelas. Oke. Selain buku yang Pak Srius gunakan menjadi pedoman dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Nah, mungkin adakah metode lain yang ingin Pak Arka lakukan? Atau mungkin yang selama ini yang selain dengan menggunakan buku sumber, adakah metode lain yang Pak Srius gunakan selama ini? Oh, jelas ada Ibu. Untuk metode yang saya gunakan di dalam kelas itu ada diskusi kelompok, kemudian tanya jawab yang saya lakukan di dalam kelas. Oke. Menurut Pak Srius, apakah ada metode atau cara lain yang bisa Pak lakukan agar murid itu dia lebih fokus atau lebih tertarik dalam proses pembelajaran dalam kelas? Oh iya Ibu, kebetulan di sekolah saya sekarang sudah memiliki proyektor atau LCD. Mungkin saya bisa mencoba untuk menggunakan media pembelajaran yang seperti PowerPoint, menayangkan video pembelajaran, dan juga saya menyiapkan LKPD yang menarik buat siswa. Oke, ide bagus tuh Pak Srius. Dengan menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, menayangkan video pembelajaran, lalu menyiapkan LKPD yang menarik, tentu dapat membuat murid menjadi lebih fokus, lebih tertarik, bisa juga mereka lebih antusias dalam pembelajaran yang Pak Srius lakukan. Nah, setelah kita berdiskusi nih Pak Srius, dari awal sampai saat ini, menurut Pak Srius, apa yang akan Pak lakukan di tahap selanjutnya? Oke baik Ibu, yang akan saya lakukan di tahap selanjutnya itu dalam proses pembelajaran ke depan saya ingin menggunakan media pembelajaran yang menarik dan inovatif seperti PowerPoint, menayangkan video pembelajaran, dan menyiapkan LKPD yang menarik bagi siswa saya. Baik, luar biasa ya Pak Srius. Saya sangat bangga, saya sangat senang mendengarnya. Nah, kapan Pak bisa mulai melakukan aksi nyatanya? Oh baik Ibu, akan saya lakukan mungkin di minggu depan akan saya lakukan mulai menyiapkan seperti mendesain media pembelajaran yang dibutuhkan siswa. Oke baik Pak. Apa yang menjadi komitmen Pak agar aksi nyata yang Pak lakukan itu dapat berjalan dengan baik dan juga tepat? Saya akan menyiapkan media pembelajaran secara baik dan tepat. Oke. Menurut Pak Srius nih, siapa yang bisa mendukung atau bisa membantu
Pak dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif? Sudah jelas Ibu bahwa yang mendukung dan membantu saya itu yang pertama yang kasih jawab itu Ibu Minci, yang menurut saya beliau dapat membantu saya dalam menyelesaikan media pembelajaran. Oke, baik, berarti Ibu Minci yang akan membantu Pak Srilus dalam mendesainnya. Nah, dari percakapan kita dari awal nih Pak Srilus, apa yang Pak rasakan? Baik Ibu Ruth, jelas sekali bahwa dari percakapan tadi sampai saat ini dari pribadi saya merasa senang karena saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya temukan di dalam kelas saya. Oke, baik Pak Srilus. Nah, saya juga ikut merasa senang karena Pak sendiri yang telah menemukan solusi atas permasalahan yang Pak alami di dalam kelas. Nah, tetap semangat untuk Pak Srilus untuk rencana aksinya. Saya menunggu kabar di pertemuan selanjutnya setelah Pak Srilus melakukan rencana aksinya. Semoga ada perubahan atau peningkatan yang terjadi pada murid di kelas ya. Terima kasih Ibu atas waktu yang diluangkan pada saya. Oke, sama-sama Pak Srilus. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Siti. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Srilus ya. Sebelum kita tutup kegiatan pertemuan kita pada pagi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Ibu Siti. Dalam melakukan coaching tadi sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu bagaimana dengan menanyakan yang pertama itu tujuan, lalu yang kedua identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan juga yang terakhir itu mengenai tanggung jawab. Baiklah Ibu, menurut pengamatan saya proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan prosesnya sudah sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah berusaha menggali permasalahan dan sudah menemukan solusi dan dapat menerapkan sesuai prinsip coaching. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi pada proses coaching selanjutnya? Oke, baik Ibu Siti. Kompetensi yang saya kembangkan adalah saya harus lebih memahami lagi alur tirta sehingga coachingnya lebih baik lagi ke depannya. Baiklah Ibu, begitu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Semoga bermanfaat bagi kita. Oke, baik. Terima kasih Ibu Siti. Terima kasih juga untuk Pak Srilus. Sama-sama Ibu. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi Pak Srilus. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana juga kabar Pak Srilus? Kabar baik Ibu. Alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum kita mulai coaching, kita perlu berdiskusi dulu. Saya akan memberikan pertanyaan untuk Ibu, dan kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian kita kali ini. Jadi kurs dan kursi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana memberikan pertanyaan berbobot dan kursi, dan bagaimana kursi merespon dan menanggapi pertanyaan itu. Dan jangan lupa dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum mulai, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada
Ibu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, Ya. Kompetensi mana yang Ibu lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu. Dan kira-kira indikator mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Pak, indikator yang ingin saya kembangkan itu terhadap coaching saya itu saya bisa menemukan solusi dan strategi dalam mengatasi permasalahan. Oke, baik Ibu. Demikian dulu ya Bu. Nanti pra-observasi kita kali ini silakan Ibu mulai bersama coaching. Terima kasih Bu. Baik Pak. Silakan lanjut dengan coaching. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi Ibu Ruth. Selamat pagi Ibu Siti. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan kabar baik Ibu Siti. Kalau Ibu Siti sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik juga Ibu Ruth. Apa yang mau dibicarakan pada pertemuan kita kali ini ya Ibu Ruth? Terima kasih ya sebelumnya Ibu Siti saya sampaikan untuk waktu dan kesempatan yang sudah hadir meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya pagi ini. Saya ingin membicarakan permasalahan yang saya alami dalam proses pembelajaran dalam kelas. Pengamatan saya dalam proses pembelajaran di kelas, murid-murid terlihat kurang fokus dan tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan di dalam kelas ini. Oh begitu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan atau Ibu harapkan pada pertemuan kita kali ini? Yang saya harapkan itu saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami. Harapan saya murid-murid saya sendiri dapat mulai lebih fokus dan juga tertarik pada proses pembelajaran yang akan berlangsung di kelas. Oh baiklah Bu, harapan Ibu, murid-murid Ibu di kelas lebih fokus dan lebih tertarik pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya? Iya benar. Oke baiklah. Pembelajaran seperti apakah yang Ibu lakukan selama ini di dalam kelas? Mungkin Ibu bisa ceritakan. Selama ini pembelajaran ada kegiatan yang berlangsung dalam kelas itu saya hanya dengan menggunakan metode misalnya menjelaskan materi kepada murid-murid ini hanya dengan berpedoman pada buku sumber yang ada di sekolah. Oh begitu ya. Selain dengan menggunakan buku sumber, adakah metode atau cara lain yang Ibu Ruth gunakan selama ini? Iya, memang selama ini selain saya menggunakan buku sumber yang ada, saya juga menggunakan metode diskusi. Selain metode diskusi, saya juga menggunakan dalam metode tanya jawab. Oh begitu ya. Menurut Ibu Ruth, apakah ada metode atau cara lain yang sedang Ibu Ruth pikirkan yang bisa Ibu lakukan agar murid-murid Ibu Ruth di dalam kelas itu dapat lebih fokus, lebih konsentrasi, dan juga tertarik dengan pembelajaran yang Ibu Ruth lakukan? Oke, baik. Kebetulan di sekolah saya itu ada sarana dan prasarana ya, misalnya proyektor atau LCD begitu. Nah, saya berencana mungkin saya mencoba menggunakan media pembelajaran itu misalnya melalui PowerPoint atau
menayangkan video pembelajaran, dan juga mungkin saya bisa menyiapkan LKPD yang membuat siswa atau murid dan kelas itu lebih merasa tertarik atau lebih fokus. Oh, ide bagus Ibu Ruth. Luar biasa. Ya, dengan menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, Ibu bisa menayangkan video-video pembelajaran dan juga menyiapkan LKPD yang menarik, yang inovatif. Di situ murid-murid Ibu itu dapat menjadi lebih fokus, bisa menjadi lebih fokus, lebih antusias, dan konsentrasi dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya. Setelah kita berdiskusi dari awal sampai saat ini, menurut Ibu Ruth, apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya setelah ini? Oh iya, saya berencana dalam proses pembelajaran ke depannya, saya ingin mencoba menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif, seperti yang tadi saya katakan tadi, bahwa saya bisa menggunakan dengan PowerPoint, lalu menayangkan video pembelajaran, dan juga menyiapkan LKPD yang lebih menarik buat siswa di dalam kelas. Oh, luar biasa ya Ibu Ruth. Saya senang sekali mendengarnya. Kira-kira kapan Ibu bisa mulai melakukan aksi nyata ini? Oke, baik. Mungkin setelah pertemuan kita pagi ini, saya berencana melakukannya di pertemuan minggu depan. Nah, mulai besok saya mulai menyiapkan seperti mendesain media pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Wah, luar biasa ya Ibu Ruth. Apa yang menjadi komitmen Ibu Ruth agar rencana aksi yang Ibu lakukan ini dapat berjalan dengan baik? Saya berkomitmen saya akan menyiapkan media pembelajarannya yang baik dan tepat. Baiklah, menurut Ibu, siapa yang akan membantu atau mendukung Ibu dalam menerapkan pembelajaran seperti yang Ibu harapkan ini? Oke, baik. Kalau di sekolah mungkin menurut saya yang bisa membantu saya untuk mendukung atau membantu mendesain pembelajaran ini, saya punya rekan teman sendiri, yaitu Ibu Yasinta, karena beliau ini sudah sering menggunakan atau mendesain proses pembelajaran ini dengan menggunakan proyektor atau LCD dalam kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Baik Ibu, berarti di sini Ibu membutuhkan temannya untuk berkolaborasi untuk memperlancar segala kebutuhan yang akan Ibu butuhkan dalam penerapan pembelajaran seperti yang Ibu harapkan ya. Dari percakapan kita pagi ini, apa yang Ibu rasakan? Kalau ditanya perasaan atau yang saya rasakan, yang pasti saya sangat senang karena dengan pertemuan kita pagi ini saya sudah bisa menemukan masalah atas permasalahan yang saya alami dalam pembelajaran di kelas. Wah, Ibu ya, saya juga ikut merasa senang sekali karena Ibu sendiri yang telah menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu alami dalam pembelajaran kelas selama ini ya. Semangat ya Ibu untuk rencana aksinya. Saya menunggu kabar di pertemuan selanjutnya setelah Ibu melakukan rencana aksi ya. Semoga ada perubahan ataupun peningkatan yang terjadi pada murid-murid Ibu di dalam kelas ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Siti untuk waktunya. Pertemuan kali ini saya sudah bisa menemukan solusi ini. Ya, sama-sama Ibu. Selamat pagi Ibu Siti. Selamat pagi Pak Sirius. Tadi saya dengar Ibu sudah melakukan kursi bersama Ibu ya. Betul Pak Sirius. Sebelum kita tutup kegiatan ini, saya akan memberikan pertanyaan untuk Ibu. Ibu, apakah atau apa saja yang Ibu lakukan pada saat kursi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan?
lagi Pak, pada saat proses coaching tadi saya sudah menerapkan alur kita, di mana di situ saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan kepada coach mengenai tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Oh baik Ibu Siti, menurut pengamatan saya proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan proses sudah sesuai dengan alur kita. Ibu sudah berusaha untuk menggali permasalahan urut dan Ibu Siti sudah menemukan solusi dan sudah sesuai dengan prinsip coach. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi pada proses coaching ini? Baik Pak, kompetensi yang saya akan kembangkan pada proses coaching selanjutnya itu saya harus lebih memahami lagi tentang alur tirta sehingga proses coaching kedepannya dapat lebih baik lagi. Oh begitu ya. Ya. Semoga kedepannya akan yang Ibu lakukan coaching nanti lebih baik lagi Ya, dan semoga bermanfaat bagi Ibu berdua dan juga kita semua. amin. Terima kasih. Ya, Pak. Oke. Terima kasih juga Pak. Salam, nanti ketemu lagi ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi.